Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat, bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan berkat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-351 dan kali ini akan mengangkat satu judul, yakni Bapa Segala Pendusta. Nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 yang berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami mau belajar, bersaat teduh bersama-sama, duduk diam dan merenungkan isi hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang menuntun, mengurapi dan memimpin setiap kami oleh Roh-Mu, agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami siap ditabur benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang topik bahasan saya tidak akan berbicara ke arah iblis ya. Walaupun judulnya ini adalah Bapa Segala Pendusta, tentu mengacu kepada iblis. Tapi ya tetap ada sangkut pautnya. Dan kesimpulannya ya masih ada hubungannya ya. Berhubung sekarang ini masih dalam suasana Piala Dunia ya. Jadi saya mau sedikit membahas karena kemarin atau 2 hari yang lalu ada pertandingan yang seru antara Argentina melawan Mesir. Dan saat itu setelah pertandingan selesai, maksud saya ada begitu banyak ucapan-ucapan, ada begitu banyak postingan-postingan di sosial media yang mengatakan bahwa Mesir dicurangi oleh FIFA, Mesir dicurangi oleh Argentina. Argentina adalah kesayangan FIFA, Messi adalah anak emasnya FIFA, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mau disclaimer dulu ya, saya bukan pendukung Argentina. Saya pendukung timnas Inggris ya. Jadi, saudara jangan menjelek-jelekan saya kalau seandainya saya punya opini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan kecurangan atau ungkapan meminta keadilan kepada FIFA seperti itu sebagai pelaksana, kemudian juga keinginan mereka meminta atau menuntut keadilan dari wasit, apakah sudah difasilitasi dengan baik? Nah, sebagai orang yang netral, karena saya di sini dalam hal ini tidak berpegang kepada Argentina atau Mesir, bahkan saya tidak menonton pertandingan itu, tapi saya menonton siaran ulangnya, karena saya sudah merasa sudah lumayan agak tua, saudara ya. Saya malas tidur dan bangun dini hari untuk menonton, karena saya punya aturan ketat, saya mau tidur 7 jam atau 8 jam. Makanya jam 10 malam saya harus tidur supaya besok saya bangun pagi dan badan saya bisa lebih segar, lebih sehat seperti itu. Nah, saya melihat di siaran ulangnya sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sebaliknya saya mau katakan, kalau seandainya tidak ada aturan VAR asisten VAR, maka Mesir pasti akan menang. Nah, malah justru oleh karena adanya aturan VAR nih ya, video assist ya, pokoknya apa deh kepanjangannya ya, pokoknya asistensi dari VAR ini pada akhirnya justru menunjukkan bahwa memang
ada pelanggaran sebelum gol yang dianulir. Kemudian juga Mohamed Salah juga sudah kehilangan bola karena sudah direbut oleh bek daripada Argentina. Kemudian akhirnya bolanya bisa dicuri. Dan justru Mohamed Salah lah dalam posisi melakukan pelanggaran karena bola itu sudah dimenangkan oleh Lisandro Martinez. Saudara ya, saya memperhatikan sekali. Orang-orang gak terima karena itu krusial, karena itu cuma 15 menit terakhir dan terjadi 3 gol balasan berturut-turut. Orang menganggap bahwa ada kecurangan, tapi sejauh saya melihat tidak ada kecurangan. Ya, dan maaf ya untuk fans Cristiano Ronaldo atau fansnya dari Portugal, yang lebih jelas saya lihat kecurangan itu justru VAR di dalam pertandingan antara Portugal dengan Kroasia, di mana gol krusial Kroasia itu dianulir karena katanya tidak kena, karena katanya offside, padahal tidak kena. Diulang dengan gambar yang jelas dan wasit tetap memutuskan itu dianulir. Padahal menurut saya itu harusnya gol, ya. Tapi sekali lagi, bukan sepak bola namanya kalau tidak ada drama. Tapi adanya VAR itu memang gunanya untuk menjaga supaya pertandingan itu berjalan dengan fair play, ya, dengan jujur. Saudara tentu ingat ya, ini memang obrolannya ini lebih banyak di dunia sepak bola akhirnya ya. Saudara ingat di masa zaman dulu ada seorang pemain legendaris ya, pemain dari Argentina juga yang bernama Diego Armando Maradona ya, yang dikenal dengan Maradona. Dia melakukan satu gol kontroversial yang namanya gol tangan Tuhan. Seakan-akan dia melakukan sundulan di udara ya, padahal kan badannya pendek. Tapi dia bisa memenangkan gol itu dengan kepalanya seakan-akan. Tapi ketika dicek kemudian, dan memang teknologi pada masa itu tidak secanggih sekarang ya, kamera juga mungkin masih keteteran mengikuti pemain, orang bisa mendapatkan sudut pandang dari kamera juga dari foto bahwa dia menggunakan tangannya meninju bola itu. Hanya tidak dalam sudut pandang wasit, sehingga itu terlihat seolah-olah gol sundulan. Nah, kalau seandainya Maradona melakukan itu hari ini dan dicek VAR, boro-boro gol, kemungkinan dia bakal di kartu kuning atau bahkan di kartu merah karena melakukan kecurangan. Nah, itulah gunanya VAR atau pembantu yang mengasisteni wasit supaya bisa ngelihat dari sudut pandang yang tidak dilihat oleh wasit, supaya pertandingan sekali lagi berjalan dengan fair play. Orang banyak bilang bahwa VAR ini menguntungkan beberapa pihak. Tapi kita teliti lagi, saudara, kayak kalau seandainya VAR itu akhirnya memutuskan sesuatu itu dengan benar, saudara jangan lalu akhirnya ngedumel di belakang, wah dia didukung VAR. Tapi kan hasil VAR-nya benar. Sama seperti Argentina dengan Mesir, itu hasil VAR-nya fair menurut saya, benar. Ya, saudaraku ya. Terlepas dari saudara menerima atau mungkin saudara baperan menonton itu dengan membawa hati. Mungkin banyak diantaranya Gen Z atau anak-anak muda yang masih dengan emosi menonton. Kalau kita nothing tulus, mau kalah menang kita nggak dukung kok, saudaraku ya. Tapi kalau bicara jujur, hasil dari VAR Argentina dengan Mesir itu sudah, bagi saya itu sudah fair ya, sudah pas seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu banyak orang-orang mulai ngedumel di internet, di sosial media. Mesir dirampok oleh FIFA, Mesir dicurangi oleh Argentina, lain sebagainya. Nah, dalam hal ini banyak akhirnya suara-suara tuh mulai sumbang, mulai menyampaikan opini. Saudara mau tahu apa ini konsepnya? Inilah yang namanya kebenaran orang banyak. Walaupun secara fair sudah dinyatakan benar keputusannya itu, bahkan wasit yang memimpin pun tidak disanksi sama sekali karena memang fair, ditunjukkan hasilnya, bahkan di televisi, di internet, di YouTube dan sebagainya ditunjukkan betul, videonya itu sudah fair. Tapi kenapa orang masih tetap ngedumel? Ya memang alasan karena kalah, ya jelas orang akan mulai ngedumel dan mulai menyebarkan ini, kebohongan ini. Walaupun mereka ngelihat fakta. Ini loh, ujungnya yang saya mau sampaikan tuh ini.
ujungnya yang mau saya sampaikan tuh ini. Sekalipun saudara melihat kebenaran, sekalipun saudara melihat khotbah itu benar disampaikan oleh pendeta, sekalipun saudara sudah mendengar, dikasih tahu oleh firman Tuhan bahwa ini dosa, ini pelanggaran, ya, ini penipuan terhadap firman Tuhan, ini dusta, tapi saudara memilih untuk tidak mau mempercayai itu. Saudara memilih untuk mempercayai apa yang saudara ingin percayai. Saudara ya, artinya saudara tidak betul-betul berpegang kepada kebenaran sejati. Ya, ini maaf saya kalau misalnya agak melenceng ke arah politik sedikit, saudara ya. Tapi ya kita harus bahas ini, kita harus fair. Katanya, dalam khotbah kita gak boleh membahas politik. Tapi kalau ini itu ranahnya publik, dipertontonkan di TV sampai saya muak nontonnya, ialah soal ijazah palsu Jokowi. Saudaraku ya. Terus terang, ijazah palsu Jokowi itu membuat saya itu sudah enek lihat sosial media. Karena orang-orang digiring dengan opini ini dan dibikin ribut. Padahal kan sudah jelas sekali ya, pihak UGM sudah menyatakan itu sah dan legal. Pengadilan juga menyatakan itu sah dan legal, memenangkan pihak Jokowi sebagai orang yang dilaporkan dan difitnah. Lalu kenapa orang masih menyebarluaskan kebohongan ini bahwa itu palsu, dan akhirnya kebohongan orang banyak itu dipaksa jadi kebenaran. Makanya kalau saya nonton di TV dan segala macam, orang selalu menyindir Jokowi kan ijazahnya palsu. Seakan-akan lemes kayak gitu ngomongnya ya. Padahal faktanya kan sudah terang benderang sampai di pengadilan. Terang benderang. 2 kali jadi wali kota, satu kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, dan masih dituduh ijazahnya palsu. Jadi saya mohon maaf bagi saudara yang meyakini konspirasi ijazah palsu ini. Tapi bagi saya yang masih punya logika, saudaraku ya, saya memandang bahwa ini adalah kebohongan masif yang dipaksa untuk jadi kebenaran. Saya tidak ingin orang percaya tuh punya mental seperti ini. Ini hanya satu contoh dan 2 contoh yang saya tunjukkan. Satu dari sepak bola, satu dari hal politis. Saudaraku ya. Sekali lagi, saya mau disclaimer dulu, tidak ada keberpihakan. Saya hanya orang biasa, saya tidak bergabung dengan satu demi Tuhan. Kalaupun kita tidak boleh bersumpah, tetapi saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya bahkan tidak terlibat di dalam satu parpol manapun. Saya ini tidak pernah ikutan partai politik atau kegiatan-kegiatan politik. Acara-acara saya tidak mau ikut dimanapun itu adanya, saudaraku ya. Pokoknya saya mau mencoblos sesuai hati nurani, mana yang saya pilih itu yang terbaik bagi saya. Tapi dalam hal menggunakan logika, mari saya mau mengajak saudara, jangan biarkan dusta dan kebohongan yang berlarut-larut itu akhirnya saudara pilih untuk percayai. Banyak kok, dalam gereja juga banyak. Ada banyak dusta yang turun-temurun yang disampaikan. Ya saudaraku ya. Salah satu diantaranya halnya itu mungkin membuat saudara sakit hati. Soal persepuluhan. Itu juga bagi saya sesuatu yang seharusnya sudah tidak perlu disampaikan lagi. Karena persepuluhan itu barulah aktif kalau bait suci masih tetap berdiri utuh dan peribadatan masih dilaksanakan di sana, maka saya boleh katakan persepuluhan masih berlaku. Tapi bait suci sudah runtuh dan hanya tersisa temboknya, dan ibadah sakramental tidak pernah terjadi atau diadakan di sana, dan sampai hari ini orang Israel pun tidak melakukan persepuluhan. Lah saudara, siapa lebih hebat dari Israel? Saudara, umat perjanjian baru, saudara dimenangkan oleh anugerah, maka hiduplah dari berita Injil. Maka aturan persepuluhan itu kan bagian dari Taurat yang merupakan hak eksklusifnya orang Israel. Ngapain saudara hidup dalam persepuluhan? Itu bukan bagianmu. Engkau hanya hidup memberi dengan sukarela, dengan sukacita, dengan segenap hatimu, dengan apa yang ada padamu. Tapi ini kan tetap disampaikan. Apalagi buah sulung juga sama, janji iman juga sama. Ya, semua tentang uang selalu disampaikan di gereja. Entah kenapa tujuannya, saudaraku ya.
Ini pendeta cinta Yesus atau cinta Mamon akhirnya. Karena terlalu banyak yang disampaikan tentang uang. Ya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, jangan biarkan kebohongan itu terus-menerus merajalela dalam kehidupan saudara ya. Kebohongan walaupun saudara melihat kebenaran, saudaraku ya. Apalagi yang digiring opini, kita orang Kristen. Banyak dari pihak-pihak di luar kekristenan yang membenci orang Kristen, orang percaya, pengikut Yesus. Akhirnya apa? Muncul tuduhan seperti ini. Oh, kitab sucinya orang Kristen tuh palsu. Ya ini kan kurang lebih kayak kasusnya Pak Jokowi ya. Gak cuma ijazah palsu ya, kitab suci orang Kristen juga dituduh palsu, saudaraku ya. Tapi aturannya memang seperti itu. Kalau yang nuduh itu berkata ijazah atau Injil atau kitab sucinya palsu, mana tunjukkan yang aslinya mana? Saudaraku ya, tunjukkan yang aslinya mana? Kalau yang ditunjukkan itu adalah kitab yang juga pada dasarnya meniru kitab sucinya orang Kristen, itu nggak bisa jadi bukti. Lalu muncul ungkapan bahwa ini adalah kitab penyempurna. Nah, penyempurna dalam hal apa? Ketika diteliti oleh ahli-ahli sejarah, ternyata kitab yang dikatakan penyempurna itu banyak lobang hole-hole-nya, banyak kesalahan-kesalahan secara historisnya. Itu nggak bisa kita pegang. Yang terbukti nyata adalah kitab suci perjanjian lama orang Kristen yang termasuk Tanakh Ibrani ya, dan juga perjanjian baru yang berisi Injil dan surat-surat dari para rasul, murid-murid Kristus yang mula-mula. Itu dikonfirmasi oleh data historis yang muncul bukan dari penulis-penulis Kristen. Itu yang saudara perlu garis bawahi yang membuat kita percaya bahwa kitab suci kita ini memang terjaga. Bayangkan setiap gulungan-gulungan itu, setiap manuskrip-manuskrip itu melewati ratusan bahkan ribuan tahun, saudaraku. Jadi dia bukan potongan-potongan yang rusak, yang hancur, enggak, utuh. Bahkan manuskrip-manuskrip lain, gulungan-gulungan kitab yang lain yang ditemukan, yang terbaru justru menyempurnakan dari tulisan-tulisan yang lawas, bukannya malah menggugat atau bukan malah merusak ya, kecuali yang tulisan tahun 1200-an. Nah, itu kan jauh banget ya, jauh banget dari Yesus di awal 0 Masehi ya, jauh banget saudaraku ya. Dari awal Masehi itu jauh banget. Jadi kalau ada kitab-kitab yang katanya Yesus itu bukan yang disalib, tapi dia diserupakan, nah itu kan jauh sekali, itu ratusan bahkan ribuan tahun setelah manuskrip aslinya. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai? Secara logika aja lah saudaraku ya. Saudara lebih mau percaya mana? Tulisan para rasul yang dekat dengan Yesus, yang umurnya pun, tahunnya pun dekat dengan keberadaan Yesus, atau yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun setelah Yesus? Saya lebih percaya yang dekat, saudaraku ya. Apalagi ditopang oleh data-data historis. Ini saya kelewatan ngomongnya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak dusta yang hari ini beredar dan seakan-akan itu kebenaran. Walaupun kita dipaparkan fakta, ya kekristenan banyak kali diserang, tapi kekristenan bisa menjawab tuduhan-tuduhan, ya ejekan-ejekan, bisa dijawab, bisa di-counter semua. Yang dari serangan-serangan dari orang-orang yang mengaku mantan Kristen, lalu mereka mulai rajin menyerang agamanya yang lama. Tapi setelah diselidiki, mereka yang mengaku mantan Kristen ternyata mereka memang tidak pernah menjadi Kristen sejak dulu. Kalau orang mau melakukan investigasi dengan sehat, orang akan menemukan bahwa mereka yang mengatakan dirinya mantan Kristen ini ternyata nggak Kristen. Atau kebanyakan dari antara mereka justru hanya menjadi cosplay saja. Dengan belajar ini itu, kemudian mencari-cari, mengaku-ngaku ini mantan dari lulusan sekolah teologi ini. Padahal setelah diselidiki tidak ada, bahkan ada yang tidak sekolah bahkan saudaraku ya. Tapi orang sekali lagi, walaupun dipaparkan fakta dan data terang benderang, mereka tetap tidak mau memilih kebenaran. Mereka tetap memilih dusta. Ini yang saya takutnya mental kita hari ini.
Bagi saya mental seperti itu tuh sudah rusak. Mereka lebih memilih hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepalsuan. Dan akhirnya pun mereka memuntahkan hal yang sama dari hidupnya. Mereka suka berdusta, mereka suka berbohong. Saudaraku ya, inilah Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kita tidak perlu banyak koar-koar membela kekristenan. Tapi kalau kita ditanya, kita juga punya hak untuk menjawab. Tapi kalau boleh, kita tetap nyatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan. Lewat karya, lewat pekerjaan kita. Lakukan itu dengan kasih. Kalau saudara sudah melakukan semuanya dengan kasih, dengan baik, dan engkau tetap mengalami yang namanya penganiayaan, itu memang upah saudara, upah kita semua. Yesus sendiri juga berkata, upahmu juga adalah penganiayaan. Engkau akan mengalami penganiayaan. Itu upahmu. Terima saja. Ya saudaraku ya. Karena penganiayaan yang kita terima hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan oleh Kristus Yesus. Maka oleh sebab itu mari kita tundukkan hidup kita, tundukkan hati kita, dan berkomitmenlah bahwa aku ingin hidup dalam kebenaran hari ini. Saudaraku ya, kebenarannya apa? Lihat dalam hidup saudara. Apakah hidup saudara kudus, berkenan di hadapan Tuhan? Kita bicara kudus dulu deh. Saudara memelihara hidup saudara enggak? Takut akan Tuhan enggak? Atau saudara meracuni kehidupanmu dengan hal-hal yang duniawi seperti dosa, kemabukan, pesta pora, kenajisan, narkoba. Apalagi yang saya sebutkan, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan gelap. Tapi kenapa saudara masih melakukannya? Karena seakan-akan bahwa itu benar untuk dilakukan. Lah, ada satu konsep yang paling saya muak dari dulu dengar. Kita kan masih hidup di dunia. Jadi wajar kita melakukan hal-hal duniawi. Saudara salah. Ya, saudara dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Saudara dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Ini kebenaran-kebenaran yang kabur. Jangan-jangan saudara lama gak ke gereja ya. Saudara gak pernah baca Alkitab ya. Saudara gak pernah dengar khotbah firman Tuhan. Atau khotbahnya terlalu banyak soal uang. Tapi gak pernah dikasih tahu tentang kekudusan, kesucian, hidup benar. Hidup berjalan menyangkal diri, memikul salib. Mana firman Tuhan ini? Kenapa jemaat Tuhan masih hidup dalam keduniawian? Padahal Tuhan Yesus berkata, Dia mengajarkan kita semua untuk hidup kudus, serupa dengan Bapa. Bahkan engkau akan hidup seperti Kristus hidup. Ya, Rasul Paulus berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi tolong jangan lagi ada yang berkata kita kan masih hidup di dunia ya. Jadi boleh-boleh saja kita masih duniawi. Ya, kalau saudara punya hobi sah-sah saja. Tapi kalau hobi saudara selingkuh, nah itu sudah dosa saudaraku ya. Kalau saudara punya hobi mancing, ya, selama mancingmu itu nggak sampai saudara ninggalin rumah, sampai melupakan anak istrimu, ya. Kalau misalnya saudara adalah seorang nelayan, ya wajar saudara misalnya pergi meninggalkan rumah untuk memang betul-betul jadi nelayan, menangkap ikan untuk mencukupkan keperluan keluarga. Itu baik, itu berkenan. Tapi kalau misalnya bilangnya mancing tapi kemudian didapati sedang mancing wanita lain di diskotik, atau mancing laki-laki berondong di diskotik segala macam, nah itu namanya juga dosa saudaraku ya. Saya percaya kehidupan di dalam Tuhan itu bukan cuma soal salah atau benar, ya, tapi soal bicara hal yang baik, berkenan, dan sempurna. Ya, dan semuanya itu hanya saudara dapati ketika engkau menyendengkan telingamu mendengarkan firman Tuhan. Kalau apa yang kau dengar itu adalah kebohongan dari sosial media, kebohongan dari berita, sekarang banyak sekali berita hoax saudaraku ya. Sulit kita memfilternya. Saya bahkan kadang-kadang akhirnya saya blok aja tuh. Karena semua orang hari ini bebas untuk membuat konten dan semua orang memang nyari duit
dengan membuat hook di konten-kontennya atau di video-videonya atau menyebarluaskan dan memotong-motong. Mereka nggak peduli soal benar atau salah, mereka cuma peduli banyak orang yang nonton channel mereka atau banyak orang yang melihat ke sosial media mereka dan mereka mendapatkan keuntungan. Itu aja pikirannya. Makanya hari ini firman Tuhan digenapi, pengetahuan bertambah-tambah. Tapi begitu banyak kebohongan hari ini. Saya mau kasih tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini melewati ribuan tahun. Dan ia tetap tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara bisa melihat gambaran dari hati Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan saya percaya kalau sampai hari ini kitab suci kita ini bisa sampai di tangan kita, ini adalah harta yang paling berharga dan saudara patut meluangkan waktu membaca, merenungkannya siang dan malam supaya saudara mendapatkan hikmat. Karena kalau saudara meluangkan waktu membaca kitab suci, merenungkannya, maka output dari kehidupanmu justru akan lebih terang, akan lebih jelas. Tapi gimana kalau saudara pusing dengan segala macam kebohongan di dunia ini? Mumet pikiran saudara. Makanya saya gak heran ya kalau ada orang yang sudah muak dengan keadaan di Indonesia. Banyak yang pengen angkat kaki kabur ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Ya kalau mereka punya uang banyak. Ya kalau kita yang gak punya uang ini tetap bertahan di Indonesia, bagian kita ya sudahlah. Kita hidup benar, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa memberkati negeri kita, memberkati bangsa kita ini. Supaya kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan beracara dan Tuhan memperhatikan seru doa kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami bersyukur karena Engkau setia memelihara dan menjaga kami. Di tengah segala macam ketidakpastian hidup ini Tuhan, hanya Engkau tempat kami bersandar, hanya Engkau tempat kami berlari. Kau gunung batu, perlindungan kami, kota benteng kami. Kepada siapa kami berharap selain daripada kepada Engkau saja Tuhan. Tidak ada yang kami percaya di dunia ini. Semuanya bisa mengecewakan, semuanya bisa meninggalkan kami. Tetapi kami tidak ingin melepaskan pengharapan kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak langsung melihat pertolongan-Mu seakan-akan terlambat. Tetapi satu hal yang kami tahu pasti Tuhan. Engkau beracara, Engkau bekerja pada waktu yang tepat. Yang banyak kali di luar daripada waktu yang kami inginkan. Kami mau berserah, kami mau berharap kepada-Mu Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau dengan teguh, dengan sabar. Karena kami percaya iman yang sejati diuji oleh kesabaran yang luar biasa. Didik kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang betul dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar kami terus menyendengkan hati dan pikiran kami menjadi orang yang jujur. Ketika kami menangkap kebenaran, kami terus menyimpan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Bukan hidup di dalam dusta dan kebohongan dan menyukakan hati kami dengan segala kenajisan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.